Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video saya kali ini, saya membahas dua topik yang semuanya berkaitan dengan pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin. Topik yang pertama adalah soal status anak yang lahir dari orang tua nikah beda agama. Tapi di sini saya lebih fokus membahas anak legitim atau anak yang sah menurut kitab hukum kanonik atau menurut hukum gereja Katolik. Topik yang kedua terkait dengan otoritas agama yang seharusnya punya kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan beda agama. Kita mulai terkait dengan topik yang pertama. Pada tanggal 23 Juli 2023 yang lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, meminta Mahkamah Agung atau MA memberikan penjelasan soal nasib anak hasil nikah beda agama. Menurut Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, penjelasan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum setelah Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 terkait larangan bagi hakim untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Wapres mengatakan hal itu demikian. Tentang nasibnya nanti, maksudnya nasib anak-anak yang lahir dari orang tua yang menikah beda agama, saya nanti meminta kepada pihak Mahkamah Agung untuk menetapkan statusnya secara hukum, tentu ya, secara hukum kenegaraan. Itu nanti kita seperti apa. Inilah salah satu persoalan dari surat edaran nomor 2 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh MA pada tanggal 17 Juli 2023 yang lalu. Melalui surat edaran itu, MA mencampuri urusan agama yang seharusnya menjadi pihak yang punya otoritas untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Misalnya saja, dalam agama Katolik, ada kemungkinan perkawinan beda agama diakui sah secara Katolik setelah ada dispensasi dari otoritas gereja Katolik atas perkawinan beda agama itu. Nah, masalahnya dengan surat edaran MA itu berarti perkawinan beda agama yang sah menurut agama Katolik ini tidak bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lalu, bagaimana nasib anak-anak? Kita berharap aturan perundang-undangan respek kepada pribadi manusia, pribadi anak-anak yang tidak berdosa. Anak-anak itu tidak bisa memilih siapa orang tua yang melahirkan mereka. Mereka adalah anugerah Allah dan lahir dari orang tua yang tidak bisa mereka pilih. Jangan sampai aturan administratif mengakibatkan anak-anak yang tak berdosa tidak mendapatkan pengakuan dan hak-haknya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya akan membahas anak yang sah atau anak yang legitim di dalam kitab hukum kanonik atau di dalam kitab hukum gereja Katolik. Dalam hukum gereja Katolik yang dimuat dalam kitab hukum kanonik, kita mendapatkan aturan jelas siapakah anak yang legitim atau anak yang sah dan siapa pula orang tuanya. Hal itu dikatakan dalam kitab hukum kanonik Kanon 1137 demikian. Anak legitim adalah anak yang dikandung atau dilahirkan dari perkawinan yang sah atau putatif. Yang sah tentu saja menurut gereja Katolik. Sekarang apa yang disebut dengan perkawinan putatif? Perkawinan dikatakan putatif bila pada kenyataannya tidak sah karena adanya halangan yang membatalkan perkawinan.
bisa dibaca di dalam kanon 1083 sampai 1094, atau cacat kesepakatan nikah berdasarkan kanon 1095 sampai 1107, atau cacat tata peneguhan kanonik atau tata peneguhan perkawinan secara kanonik. Bisa kita baca di dalam kanon 1108 sampai 1112. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, di sini perlu disadari bahwa yang disebut dengan putatif itu memang ada halangan yang menggagalkan perkawinan itu sehingga tidak sah. Tetapi pasangan itu memiliki itikat yang baik atau mereka tidak menyadari bahwa ada halangan dalam perkawinan mereka itu. Maka ini disebut dengan perkawinan putatif. Namun kendati perkawinan itu ada hal-hal yang membuatnya tidak sah, ternyata dilangsungkan dengan itikat baik oleh setidaknya salah satu pasangan. Hal itu ditegaskan di dalam kanon 1061 paragraf ketiga. Perkawinan yang tidak sah disebut putatif bila mana dirayakan dengan itikat baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak sampai kedua pihak menjadi pasti mengenai nulitasnya itu. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat ini maka seperti yang saya nyatakan tadi bahwa salah satu minimal atau bahkan kedua dari pasangan itu tidak sadar bahwa dalam perkawinan mereka itu ada hal-hal yang sebenarnya membuat perkawinan mereka tidak sah. Jadi mereka tidak menyadari itu. Nah, ini yang disebut dengan perkawinan yang putatif. Tetapi dilangsungkan dengan itikat baik dan secara Katolik di hadapan imam dan di hadapan dua saksi. Kanon 1138 Kitab Hukum Kanonik. Paragraf pertama dikatakan demikian. Ayah ialah orang yang ditunjuk oleh perkawinan yang sah kecuali terbukti kebalikannya dengan argumen-argumen yang jelas. Maka kalau kita melihat paragraf pertama ini, sangat jelas bahwa yang disebut dengan ayah adalah ayah berdasarkan perkawinan yang sah. Tentu saja kalau ada kebalikannya, misalnya ada tes DNA yang membuktikan bahwa itu bukan anaknya atau bukan ayahnya, maka itu juga bisa digunakan argumen-argumen yang demikian. Sedangkan paragraf kedua dikatakan demikian. Diandaikan legitim, anak yang lahir sekurang-kurangnya sesudah 180 hari dari hari perkawinan dirayakan atau dalam 300 hari sejak hidup perkawinan diputuskan. Dalam arti, jika terjadi pemutusan ikatan nikah ya, oleh tata suci misalnya, atau anulasi perkawinan itu sendiri oleh tribunal keuskupan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sementara di dalam kanon 1139 dikatakan demikian. Anak yang tidak legitim atau anak yang tidak sah dilegitimasi atau disahkan melalui perkawinan orang tuanya yang menyusul, entah secara sah, entah secara putatif, atau dengan reskrip dari tata suci. Kalau kita melihat ini dalam praktiknya, kalau seandainya perkawinan itu tidak sah, lalu dikonvalidasi perkawinan itu atau disahkan, maka anak itu menjadi anak yang sah di dalam perkawinan yang disahkan. Sementara di dalam kanon 1140 dikatakan demikian. Mengenai efek kanoniknya, anak-anak yang telah dilegitimasi dalam semua hal disamakan dengan anak-anak legitim, kecuali dalam hukum secara jelas dinyatakan lain. Sekarang saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita membahas terkait dengan topik yang kedua. Wakil Presiden Republik Indonesia menekankan penjelasan dari MA sifatnya adalah hukum kenegaraan, sedangkan persoalan sah atau tidaknya pernikahan beda agama hendaknya dikembalikan ke masing-masing organisasi agama. Beliau mengatakan, Wakil Presiden kita mengatakan, dari segi sah tidaknya itu ada pada masing-masing agama. Artinya sah atau tidaknya perkawinan beda agama ada pada masing-masing agama. Mungkin dari agama Islam ada majelis ulama.
nanti agama Kristen ada KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, atau PGI, dan juga agama-agama lain, ujar Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin. Pernyataan Wakil Presiden yang meminta agar persoalan sah atau tidaknya pernikahan beda agama hendaknya dikembalikan ke masing-masing organisasi agama perlu kita dukung. Toh, masing-masing agama yang diakui di negara Republik Indonesia memiliki hukum masing-masing yang tentu perlu dihargai dan diakui oleh negara. Dari pernyataan Wakil Presiden ini, maka sangat jelas bahwa yang seharusnya punya otoritas untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan beda agama adalah otoritas agama masing-masing. Dalam gereja Katolik misalnya, otoritas yang punya kewenangan untuk memberikan dispensasi atas perkawinan beda agama agar sah secara Katolik adalah Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Namun harapan Wakil Presiden agar persoalan sah atau tidaknya perkawinan beda agama dikembalikan ke otoritas agama masing-masing akan berhadapan dengan hukum negara RI yang menolak mencatatkan perkawinan beda agama. Nah, ini persoalannya. Oleh karena itu, undang-undang negara yang menolak pencatatan perkawinan beda agama yang telah diakui sah oleh suatu agama di Indonesia perlu juga diamandemen. Jadi perlu diamandemen. Jangan sampai undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain itu bertentangan. Semoga negara Republik Indonesia dan mereka yang diberi kuasa yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pengadilan, dan juga mereka yang diberi kuasa legislatif, ya anggota DPR kita, menjamin terwujudnya pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikatakan demikian. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Semoga ini dijamin oleh negara, dijamin oleh mereka yang diberi kuasa yudikatif seperti MA. Dan jangan sampai mereka ini juga menghalangi terwujudnya Undang-Undang Dasar ini. Pasal 28E ayat 1. Ini harapan kita dan secara khusus harapan saya secara pribadi. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, itu saja yang saya bahas dalam video saya ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita sebagai warga negara didengarkan oleh otoritas di negara Republik Indonesia ini. Demikian, Tuhan memberkati. Amin.